Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya, untuk mata kuliah tentang penulisan karya ilmiah. Seperti yang saya informasikan atau yang saya janjikan minggu lalu, untuk mata kuliah penulisan karya ilmiah ini teman-teman akan saya bantu untuk menjawab pertanyaan yang kemarin sudah ditulis di link grup ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti langsung saya jawab dan teman-teman tinggal mendengarkan saja. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan kembali ya. Untuk pertemuan berikutnya kemungkinan besar nanti kita ada tatap muka. Jadi kalau seandainya melalui online kurang puas, jadi bisa nanti ditanyakan. Baik, untuk pertanyaan pertama kemarin sudah diajukan sama Jeffrey ya. Untuk pertanyaan pertama, di sini nanti saya bacakan satu persatu ya. Jadi pertanyaan langsung saya jawab. Untuk pertanyaan pertama, dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Jika yang ingin saya tanyakan, jikalau seandainya mahasiswa ini sudah selesai mengerjakan suatu karya ilmiah, tetapi setelah dicek ternyata ada beberapa kata yang tidak baku, nah itu apakah kita harus memperbaiki atau mengulang dari awal, Bu? Ini sebenarnya ketika kita menulis karya ilmiah, ada yang namanya dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini yang biasanya akan membaca tulisan kawan-kawan dan itu tugas mereka. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa ketika bimbingan itu pasti harus meminta setidaknya teman-teman memberitahukan kepada dosen kira-kira seperti apa tulisan saya, sudah sesuai atau belum, sudah baku atau belum, kemudian ada typo atau tidak. Itu biasanya memang dosen pembimbing 1 dan 2 yang akan mengeceknya. Jadi ketika mungkin namanya juga manusia, kalau seandainya dosennya silap ya, kemudian ketemu 1 atau 2 kata yang kiranya harus diperbaiki, biasanya berupa typo atau salah pilihan kata misalnya. Kalau ingin diperbaiki tidak masalah, jadi bisa kalau memang sudah dicetak ya, mungkin lembarannya 1 lembar saja itu bisa dihilangkan atau dibongkar jilitannya, kemudian teman-teman bisa memberikan atau menyelipkan 1 lembar yang memang sudah diperbaiki tulisannya. Sebenarnya tidak ada masalah untuk itu, bukan berarti harus mengulang dari awal ya. Kalau kesalahan kan pasti 1-2 ya, tapi kalau seandainya keseluruhan isi skripsi itu salah ya, saya pikir tidak mungkin, karena kan sudah melalui pembimbingan dan pengujian. Biasanya dosen penguji akan selalu mengecek. Ketika kita menguji, pasti kita akan memeriksa untuk kata-kata yang kiranya kurang jelas, kemudian misalnya ada typo atau misalnya tidak baku dan sebagainya. Biasanya kita akan mengingatkan untuk diperbaiki sebelum dicetak semuanya. Bahkan mungkin ada juga dosen penguji yang akan memeriksa ulang lagi keseluruhan sebelum dia menandatangani untuk form ujiannya ketika teman-teman mau mengumpulkan skripsi jilitannya, seperti itu. Jadi yang pasti kalau yang memperbaiki silahkan, tapi biasanya kita akan melakukan hal semaksimal mungkin untuk penulisan, format penulisan atau format tulisan itu sudah sesuai atau sudah baku atau sesuai dengan EYD. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah seorang plagiasi mendapat hukuman, Bu? Ya, pasti. Untuk seorang plagiasi, ada lanjutannya ya. Salah satu di dalam pelanggaran etika publikasi karya ilmiah, suatu kalimat tidak diterima apabila karya ilmiah plagiat karena ada beberapa mahasiswa yang tidak mencantumkan nama penulis pada awal sumber awal. Nah, jika mahasiswa ini menulis nama penulis sumber awal, maka karya ilmiah yang bisa diterima, Bu. Apakah karya ilmiahnya bisa diterima, Bu? Atau memang tidak diperbolehkan untuk plagiasi? Bagaimana dengan mahasiswa yang pemahamannya masih minim tentang karya ilmiah, Bu? Dan dia lebih memilih untuk plagiat. Nah, itu. Nah, kita kan semua teman-teman di sini kan di bangku kuliah ini kan dalam proses belajar ya.
Yang pasti ketika semester 1 atau ketika dulu di sekolah menengah, SMA atau STM atau MA misalnya, dulu ketika membuat makalah itu kopas semua dari internet, itu mungkin sudah hal yang biasa dilakukan. Tapi untuk ketika di bangku kuliah ya jangan seperti itu lagi. Artinya teman-teman harus tetap menginformasikan sumbernya dari mana diinformasikan. Kemudian kalau memang kiranya itu kutipan dari seseorang, teman-teman harus tetap memberikan komentar sebenarnya inti dari kutipan itu apa. Jadi jangan hanya pemikiran orang lain yang dimasukkan dalam tulisan teman-teman. Setidaknya teman-teman harus membuat ringkasan intinya dari pemikiran orang lain itu apa, berikan komentar teman-teman sendiri agar semua tulisan dalam satu makalah itu tidak pikiran orang lain semua tanpa ada komentar dari teman-teman. Ya, itu salah satu usaha untuk menghindari plagiat 100% ya. Dan kalau pertanyaannya adalah, apakah seorang plagiasi mendapatkan hukuman? Ya, tentu saja. Kalau seandainya skripsi teman-teman itu terbukti plagiatnya itu melebihi dari batas yang sudah ditentukan, bisa jadi teman-teman harus mengulang loh. Mengulang artinya skripsinya harus diulang. Jadi kalau memang sudah dinyatakan lulus, kemudian ternyata pada akhirnya ketahuan kalau teman-teman itu plagiat semua isinya, yang pasti bisa kita cancel atau bisa kita apa istilahnya, kita tarik kembali titel teman-teman sebagai sarjana. Itu apakah pernah terjadi? Pernah terjadi. Bahkan sekarang pun kasus terbaru ada juga bahkan orang yang sudah sudah setingkat guru besar atau profesor, bahkan ada juga yang membuat buku tapi isinya plagiasi. Sebenarnya plagiasi ini banyak orang sadar, tapi ternyata masih ada juga yang melakukannya. Ya, namanya juga manusia ya. Walaupun itu salah, terkadang ya mereka tetap melakukannya. Walaupun sebenarnya tahu efek samping atau dampaknya bagi mereka. Nah, hal-hal seperti itulah yang teman-teman harus mulai jujur lah dari awal. Jadi kalau seandainya teman-teman memang mendapatkan informasi sumber tulisannya itu dari orang lain, ya disebutkan sumbernya dari mana dan bagaimana cara penulisannya. Di format tulisan skripsi pun sudah diinformasikan bagaimana cara menulis kutipan orang lain dari sumber-sumber yang ada, misalnya dari internet, dari buku, dari artikel, jurnal, dan sebagainya. Jadi yang pasti sedini mungkin biasakan untuk jujur. Sebenarnya hal yang paling mudah dan paling sulit untuk dikerjakan. Dari sisi lain itu mudah dikerjakan, dari sisi lainnya juga sebenarnya sangat susah untuk dilaksanakan adalah bersikap jujur ya terhadap tulisan-tulisan atau bahan bacaan yang teman-teman dapatkan. Nah, jadi kalau hal seperti ini, kalau memang pertanyaannya adalah apakah memang tidak diperbolehkan untuk plagiasi, ya memang tidak boleh ya. Sebenarnya batasan plagiasi ada batasannya sekitar 25%. Artinya teman-teman bisa, kan kita terkadang kalau tulisan orang kan hampir sama semua ya inti-intinya. Karena sebenarnya kita bisa menyebut plagiat itu adalah ketika ada sebuah kalimat yang 5 kata awalnya itu sama dan ternyata sama dengan tulisan orang lain di internet, itu sudah disebut sebagai plagiat. Kan kalau artinya 5 kata pertamanya itu sama, ya sebenarnya orang se-Indonesia pun akan melakukan hal itu. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pasti banyak hal caranya. Ya, kita bisa pakai sinonim misalnya 5 kata. Saya sedang mengerjakan tugas kuliah, misalnya kan 5 kata ya. Mungkin bisa pakai sinonim, saya sedang mengerjakan, bisa dijadikan sinonim membuat tugas kuliah atau tugas belajar saya misalnya. Intinya adalah kalau sinonim kan ya persamaan kata ya, tidak sampai menghilangkan arti sebenarnya. Seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk menghindari plagiat. Yang tadi saya sebutkan 5 kata pertama itu sama berturut-turut dan ternyata sama dengan tulisan orang lain, itu disebut sebagai plagiat. Dan biasanya kita akan pakai yang namanya aplikasi Turnitin. Di Turnitin itu memang aturannya 5 kata awal
Kalau sama, langsung diberikan warna dan itu langsung diberikan klaim kalau itu ada plagiat dengan tulisan orang lain. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang memahaminya masih minim? Nah, oleh karena itu tadi yang awal saya informasikan, memang kita harus benar-benar belajar ya. Teman-teman sekarang sudah semester 5, jadi memang harus benar-benar memahami apa itu plagiat atau apa itu memplagiat tulisan orang lain. Dan intinya plagiat itu bukan sebuah pilihan ya. Plagiat itu adalah sebuah hal yang harus dihindari semaksimal mungkin. Kita mungkin tidak melakukan 100% tidak plagiat, tapi setidaknya teman-teman berusaha untuk menghindari agar tidak melakukan plagiat. Itu ya. Yang pasti plagiat ya tidak menghormati tulisan orang lain. Kita bayangkan teman-teman membuat sebuah penemuan, tahu-tahu orang lain mengklaim penemuan teman-teman. Kan itu sakit hati pastinya kan. Teman-teman sudah kerja keras, ternyata tidak dihargai sama orang lain, tidak disebutkan siapa penemu sebelumnya, kan cukup menyakitkan ya. Atau teman-teman membuat sebuah pernyataan, misalnya di kampung teman-teman itu terbukti ada temuan naskah misalnya, karena bidang saya naskah misalnya, di kampung teman-teman terbukti ada sebuah komunitas yang memiliki sekitar 100 buah naskah dan isi naskahnya mengenai keagamaan. Misalnya pernyataan sangat sederhana. Tahu-tahu ada orang lain yang menginformasikan hal kata-katanya sama, padahal orang lain tersebut ternyata bukan orang asli kampung teman-teman, kemudian dia tidak tahu apa-apa tentang itu, tahu-tahu dia membuat sebuah tulisan yang isinya hampir sama pernyataan teman-teman, kan sakit hati kan. Padahal yang sudah bekerja keras untuk mengecek dan membaca isi naskahnya kan teman-teman kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang dimaksud dengan mengambil alih atau mengambil tulisan orang lain tanpa menginformasikan siapa atau sumber utamanya seperti apa. Nah, itu hal seperti itulah mengenai plagiat itu. Oke, itu pertanyaan dari Jeffrey ya. Kira-kira bisa dipahami. Kalau kiranya belum paham atau informasi saya cukup kurang atau masih muter-muter kira-kira, bisa ditanyakan kembali. Oke, pertanyaan berikutnya dari Irfan. Oke, Irfan di sini tanya tentang, pertanyaannya langsung saja ya. Dengan adanya karya ilmiah yang seharusnya terdata semua dalam sebuah penelitian seperti yang di atas tadi contohnya, apakah kita diperbolehkan untuk melanjutkan penelitian tersebut agar data-data yang belum tercantum dalam sebuah penelitian dapat kita lanjutkan dan diselesaikan secara keseluruhan dengan tujuan agar tidak membuat si pembaca menjadi ambigu atau penasaran. Ini pertanyaan. Terkait karya ilmiah dalam sebuah penelitian yang masih membuat si pembaca menjadi ambigu dan penasaran dalam sebuah penulisan karya tersebut yang belum selesai terdata secara keseluruhan. Contoh yang saya ketahui seperti karya sastra dalam teks syair Ikan Terubuk masih banyak belum dijelaskan dan data yang sebenarnya masih banyak. Namun hanya separuh saja yang saya jelaskan dalam sebuah penelitian. Kemudian dalam skripsi yang mungkin beberapa mahasiswa belum sepenuhnya meneliti fakta yang ada sebuah penelitian namun bisa dipublikasikan. Dengan adanya karya ilmiah seharusnya terdata semua dalam sebuah penelitian seperti yang di atas contohnya. Apakah kita diperbolehkan untuk mengangkat penelitian tersebut agar iya. Sebenarnya dalam sebuah objek penelitian kita tidak harus menginformasikan fakta secara keseluruhan. Artinya adalah kita bisa mengambil sebagian dari fakta yang ada, misalnya sebagian kecil dari sebuah objek penelitian tersebut. Dan di objek penelitian tersebut, teman-teman tinggal pilih mau topik yang mana yang mau dibahas. Dan bagaimana dengan topik yang lainnya? Ya silakan teman-teman lainnya bisa melakukan penelitian. Misalnya hal sederhananya seperti ini. Kalau di sini kan Irfan mengambil contoh syair Ikan Terubuk ya. Misalnya syair Ikan Terubuk sudah ada melakukan transliterasi, berarti itu sebuah penelitian yang dilakukan oleh satu orang. Nah, ketika sudah ditransliterasikan menggunakan tulisan Latin, yang pasti
orang lain lebih mudah untuk membacanya. Dan ketika mudah dibaca, kemudian ada orang yang sangat suka dengan bidang sastra misalnya, ingin meneliti dari sisi sastra untuk kajian. Bentar ya. Maaf, ada selingan tadi. Saya lanjutkan kembali. Sampai mana tadi ya? Oh ya, tentang syair ikan terubuk ya. Misalnya tadi sudah saya berikan contoh. Jadi satu orang sudah melakukan transliterasi untuk sebuah karya, yaitu syair ikan terubuk dari aksara Arab Melayu ke aksara Latin. Berarti kan sudah dikerjakan. Nah, bagaimana isinya? Kalau orang lain ingin melakukan penelitian tentang isinya, silahkan. Mungkin dari pendekatan sastra tentang syair ikan terubuk kan sangat kental dengan pendekatan sastranya karena berupa syair kan, syair atau puisinya. Nah, ketika orang sudah melakukan penelitian dari sisi pendekatan sastranya, mungkin ada orang lain dari sisi budayanya, karena syair ikan terubuk kan sangat identik dengan sebuah tradisi yang ada di Bengkalis. Dan kalau seandainya ada orang bidang budaya ingin melakukan penelitian dari sisi budayanya, silahkan. Berarti kan dari satu objek syair ikan terubuk bisa ada 2 bidang yang mencoba untuk melakukan penelitian, 2 itu contohnya. Itu dari sisi bidang yang lainnya. Jadi dari sisi bidang yang lainnya bagaimana? Mungkin ada yang dari sisi keagamaannya, silahkan. Kemudian dari sisi adatnya misalnya dan sebagainya. Artinya dari sisi sejarahnya misalnya, karena kan ternyata syair ikan terubuk ada ada dugaan itu penggambaran dari kisah bagaimana orang dari Melaka mencoba untuk meminang seorang putri dari wilayah Siak kalau tidak salah, dan ternyata karena ada masalah, jadi akhirnya pinangan tersebut ditolak, dan itu gambaran dari syair ikan terubuk. Nah, artinya sebenarnya satu bidang atau satu objek penelitian, satu objek kajian itu bisa didekati oleh berbagai bidang dan bisa diteliti mungkin 5, 6, 7 tergantung bidang apa yang mau menelitinya, ataukah bidang ilmu apa yang mau menelitinya. Dan artinya ya tidak masalah untuk hal itu, tidak perlu tuntas untuk sebuah penelitian ya. Sebenarnya bisa berkembang semaksimal mungkin, bahkan kajian dari bidang lain misalnya, kalau kita kan bidang sastra, misalnya dari bidang hukum, bidang eksakta misalnya, dengan meneliti sebuah kajian yang kita teliti awalnya, kemudian orang lain selanjutnya melanjutkan penelitian tersebut, ya tidak ada masalah. Jadi artinya teman-teman bisa meneliti satu objek untuk beberapa penelitian misalnya, itu tidak ada masalah juga. Kalau seandainya kasusnya di skripsi, yang pasti saya juga beberapa kali mendapatkan bimbingan skripsi untuk satu judul teks naskah misalnya, itu diteliti oleh 2 orang yang menggunakan pendekatan yang berbeda atau teori yang berbeda dengan waktu yang bersamaan, dan itu sah-sah saja. Misalnya dari kajian sastra saja bisa dari sisi misalnya nilai moralnya, contohnya yang paling sederhana ya, nilai moralnya. Yang satunya lagi adalah misalnya kajian linguistik atau sisi linguistiknya misalnya, atau maknanya, kan banyak hal yang bisa disampaikan di situ kan. Itu jadi yang pasti itu cukup bermanfaat dan ya tidak ada masalah untuk itu. Jadi tidak ada kata penasaran atau ambigu ya. Jadi yang makin ingin penasaran dengan objeknya, silahkan saja. Ingin diteliti secara maksimal dari berbagai sisi, silahkan juga. Itu dia. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Salsa. Saya membuat suatu karya ilmiah. Saat membuat suatu karya ilmiah, namun di dalamnya tidak terdapat atau tidak adanya manfaat untuk orang yang membacanya. Apakah karya tersebut dapat dikatakan karya ilmiah yang baik dan benar? Saya pikir kalau tidak bermanfaat bagi orang, ya jangan diteliti. Karena kan prinsip dari penelitian kan harus bermanfaat ya bagi orang lain. Tapi bagi orang lain itu siapa, kita harus melihat juga. Misalnya ada sebuah penelitian yang misalnya cukup bermanfaat bagi orang sebuah komunitas agama tertentu.
kemudian bagi agama yang lain tidak bermanfaat, yaitu nggak usah dipikirkan. Intinya adalah selama ada orang yang mendapatkan manfaat dari penelitian kita, lanjutkan saja penelitian itu. Berarti kan segmen kita atau circle dari si pembacanya itu pasti akan berbeda atau khas. Dan selama ada orang yang mengambil manfaat dari situ, dan semakin banyak orang yang mengambil manfaatnya, ya semakin bagus pastinya ya. Kalau yang mengambil manfaat adalah kelompok tertentu, ya nggak apa-apa, tetap lanjutkan saja. Jadi artinya intinya adalah, prinsipnya adalah sebuah penelitian atau sebuah karya ilmiah itu harus membawa manfaat bagi orang lain. Itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, dari informasi yang saya ketahui bahwasanya tidak diperbolehkan menerbitkan sebuah artikel jurnal di tempat berbeda. Namun apabila penulis tanpa menyadari telah melakukan hal tersebut, apakah penulis melanggar etika? Saya pikir di sini mungkin karena terkadang kan ketika kita membuat sebuah tulisan di antara satu jurnal dan jurnal yang lainnya kan memiliki kebijakan berbeda. Misalnya si penulis membuat sebuah tulisan, kemudian dikirimkan ke dua jurnal. Tulisannya itu pun sama. Ternyata di jurnal yang pertama sudah diterbitkan, tahu-tahu di jurnal berikutnya diterbitkan juga tulisan si penulis tersebut. Biasanya di sini siapa yang bisa disalahkan? Yang disalahkan bisa jadi ya si penerbit jurnal, karena penerbit jurnal ternyata tidak mengecek tulisan orang ini sudah dipublikasikan atau belum. Itu sih. Kalau seandainya ingin ditarik pun tidak ada masalah. Kalau seandainya si penulis itu merasa, wah saya kok sudah diterbitkan jurnalnya yang pertama, kemudian diterbitkan jurnal di tempat lain juga dengan judul yang sama. Kalau ingin ditarik ya tidak masalah. Misalnya menginformasikan atau mengontak si jurnal yang terakhir itu agar artikelnya itu ditarik, ya tidak masalah untuk itu. Tidak melanggar etika publikasi ya, karena memang kan penulis hanya mengirimkan saja, kebijakan itu masing-masing ada di si pemilik jurnalnya. Ya saling mengingatkan saja saya pikir. Ya, pertanyaan dari Arieska. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara untuk menghindari plagiasi dalam tulisan karya ilmiah? Tadi sudah saya informasikan, salah satunya adalah berupa sinonim ya. Misalnya bagaimana cara tahunya, itu teman-teman bisa cek saja, cek plagiasi di Google. Biasanya banyak tersebar untuk mengecek kira-kira tulisan saya sama dengan tulisan orang lain nggak ya. Kemudian yang kedua adalah dosen. Dosen biasanya memiliki aplikasi plagiasi. Kalau di Prodi Sastra Melayu itu ada dua orang yang memiliki aplikasi plagiat atau aplikasi Turnitin. Ada saya sama Pak Jeff. Jadi teman-teman kalau menulis karya ilmiah atau menulis skripsi, biasanya tulis saja dulu. Setelah itu baru cek plagiat ke kami. Baik, tadi yang pertama adalah membuat sinonim. Kalau memang sudah ada informasi tulisan teman-teman ada plagiatnya, coba dirubah kata-katanya, kemudian dalam bentuk sinonim. Yang kedua adalah membuat parafrase. Seperti apa membuat parafrase? Untuk pertemuan berikutnya, kalau saya lupa, mungkin teman-teman bisa ingatkan, nanti saya kasih tahu atau saya beritahu bagaimana cara parafrase itu. Namun kalau teman-teman ingin mencari informasinya sendiri di Google, bagaimana cara memparafrase sebuah paragraf atau kalimat, silahkan saja cek di Google. Kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi sumber-sumber terpercaya untuk digunakan dalam penulisan karya ilmiah? Bagaimana cara mengidentifikasi? Yang pasti cek penulisnya ya, siapa penulis dari artikel atau buku tersebut. Kalau memang dia memang seorang pakar di bidangnya, atau teman-teman bisa tanya ke dosen pembimbing untuk bidang ini kira-kira pakarnya siapa ya Bu? Ataukah kira-kira orang dengan nama ini Ibu kenal atau dia memang bisa kata-katanya atau penelitiannya itu sangat bisa untuk direkomendasikan atau tidak Bu? Nah itu. Jadi teman-teman bisa mengkonfirmasikan ke dosen juga, karena dosen terkadang kan lingkup pergaulan orang-orangnya bisa dipahami. Misalnya saya kalau bidang naskah, pasti saya kenal orang-orang yang memang pakar di bidang-bidang pernaskahan. Jadi biasanya saya bisa merekomendasikan untuk nama dosen-dosen ini atau nama pakar-pakar ini agar bukunya teman-teman bisa kutip.
atau tulisannya bisa teman-teman kutip. Itu ya. Oke, apabila salah slicing terjadi, apakah pertanyaan dari Yusuf, apakah peneliti dan karya ilmiahnya harus diulang dan data harus dipilih salah satu? Apabila salah slicing terjadi, bagaimana dengan penelitian? Bagaimana dengan nasib penelitian dan karya ilmiahnya harus diulang dan data harus dipilih salah satu? Yang pasti harus dipilih salah satu ya. Jadi ketika salah slicing, untuk tulisan atau penelitian yang ada, ini sebenarnya apa ya? Saya kadang kurang, tapi biasanya bagi orang yang penelitiannya medianya besar ya, medianya atau objek kajiannya itu besar, misalnya lingkupnya itu lingkup Indonesia, kan Indonesia banyak sekali wilayah-wilayah atau terbagi sebagai wilayah-wilayah. Ternyata dia menggunakan pendekatan pernyataannya sama, kemudian bedanya hanya wilayah saja. Itu kan agak rentan sekali dengan salah slicing. Jadi hal-hal seperti ini ya pilih salah satu, atau bisa mencoba untuk mengambil sudut pandang yang berbeda dari objek tersebut agar tidak terjadi salah slicing ini. Memang harus berhati-hati sih sebagai peneliti. Tapi saya pikir kalau untuk penelitian teman-teman di sini belum mengalami salah slicing. Karena kan teman-teman nanti memilih satu objek dan itu fokus saja. Tapi bagi peneliti yang sering melakukan penelitian, pasti mereka sangat rentan dengan hal seperti ini. Yang pasti harus dipilih salah satu ya. Kemudian bisa dijelaskan tentang konflik kepentingan, Bu. Bagaimana cara mengungkapkan konflik kepentingan dalam sebuah aplikasi karya ilmiah? Sebenarnya konflik kepentingan ini lebih ke masalah pribadi dari si peneliti ya. Kalau peneliti misalnya ada masalah dengan keuangan atau masalah pribadi lainnya, yang pasti akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Misalnya di tujuan masalahnya itu sudah jelas, dia akan mengungkapkan hal ini. Ternyata karena ada masalah keuangan, akhirnya tujuan masalahnya akan membelot misalnya, atau tidak sampai gara-gara masalah keuangan. Nah, hal seperti ini yang tidak boleh terjadi ya. Itu untuk masalah keuangan. Kan bisa saja ya teman-teman ketika turun lapangan, kemudian targetnya itu ada sekitar 12 kabupaten di Riau. Ternyata teman-teman karena masalah keuangan hanya meneliti 2 kabupaten saja, kan tidak bisa mewakili ya Riau secara keseluruhan kalau hanya 2 kabupaten saja. Hal seperti itu yang tidak boleh terjadi. Kemudian selain masalah keuangan, masalah pribadi bisa jadi teman-teman ya, karena masalah pribadi kan banyak hal ya, tidak dapat izin, kemudian di blacklist sama wilayah tertentu, jadi akhirnya teman-teman tidak bisa meneliti itu dan sebagainya. Kan banyak hal terjadi ketika di lapangan ya. Hal seperti itu hindari, jangan sampai terjadi pada hasil penelitian akhir kawan-kawan semua. Nah, itu untuk pertanyaan Yusuf. Pertanyaan berikutnya dari Semi. Dalam karya ilmiah, metode apa yang bisa digunakan untuk menulis karya ilmiah? Tergantung teman-teman sebenarnya metode kalau kita di bidang sosial, biasanya metode pendekatan atau metode yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif di sini lebih ke bagaimana teman-teman ketika membuat sebuah penelitian, untuk cara yang coba untuk diteliti biasanya lebih menghasilkan data-data secara maksimal, bukan berdasarkan data-data misalnya pakai angket kemudian disimpulkan, atau memakai kuesioner kemudian disimpulkan. Itu berbeda dengan yang kualitatif. Kalau kuantitatif biasanya menggunakan hal seperti itu, angket atau kuesioner kemudian disimpulkan. Jadi misalnya dari 10 orang, 5 orang setuju, 5 orang tidak setuju. Kemudian teman-teman simpulkan. Jadi dalam sebuah kasus 5 orang setuju, 5 orang tidak setuju, selesai. Nah, tidak seperti itu. Tapi kalau untuk yang metode kualitatif, biasanya digunakan untuk yang penelitian sosial, misalnya nanti akan banyak hal. Kita pasti akan mempertanyakan kenapa orang tidak setuju, kenapa orang itu setuju. Jadi kita menggali terus untuk hal seperti itu. Jadi itu yang bisa kita
Baik, kita lanjutkan. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana kaitannya antara penelitian ilmiah dengan eksistensi mereka di masyarakat? Yang pasti penelitian ilmiah harus punya kaitannya dengan menyelesaikan masalah di masyarakat atau memiliki manfaat oleh masyarakat atau bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Kalau tidak ada manfaatnya, yang pasti ya sia-sia prinsip dari penelitian ilmiah itu. Itu ya. Jadi harus ada kaitannya antara penelitian ilmiah dan menyelesaikan masalah pada masyarakat. Pertanyaan berikutnya dari Rahma Safitri. Jelaskan apa yang dimaksud karya ilmiah bersifat empiris. Empiris itu berdasarkan fakta atau informasi yang didapat dari lapangan ya, atau penelitian lapangan lebih tepatnya, atau data yang diambil dari masyarakat, dan juga objektif dalam penulisan sebuah karya makalah. Sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi karya ilmiah yang bersifat empiris adalah karya ilmiah yang mendapatkan datanya itu dari informasi dari masyarakat atau didapat dari lapangan. Dan juga objektif. Karena objektif berarti ya harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada unsur subjektif dari peneliti. Yang pasti data yang ada di lapangan, ya itulah teman-teman ambil kesimpulannya. Jelaskan mengenai pelanggaran terhadap ucapan terima kasih. Ya, yang pasti ucapan terima kasih di sini misalnya pihak-pihak yang sekiranya berjasa dari penelitian teman-teman ya. Dan ketika ucapan terima kasih diucapkan, ya teman-teman harus menuliskan siapa saja yang berjasa atas penelitian teman-teman ya. Oke, itu ya untuk pertanyaan dari Rahma. Pertanyaan berikutnya dari Nova. Bagaimana jika penulis mencantumkan nama salah satu support system? Tidak masalah. Misalnya teman-teman mendapatkan dukungan dari saudara, pasangan, atau pacar teman-teman. Ditulis saja di kata pengantar misalnya, atau ucapan terima kasih. Hal-hal seperti itu memang harus disampaikan. Jadi hal yang kiranya sangat mempengaruhi atas keberhasilan teman-teman menyusun skripsi sampai selesai, sampai ujian, itu memang perlu untuk dituliskan di dalam skripsi. Di dalam lebih tepatnya bukan isi skripsi, tapi lebih ke ucapan terima kasih di kata pengantar atau pengantar awal dari skripsi teman-teman. Apakah itu melanggar etika? Tidak ada masalah untuk itu. Bahkan siapa yang support masalah keuangan, support semangat, bahkan support hal-hal iseng, misalnya ucapan terima kasih kepada NCT Dream karena sudah menemani peneliti sampai peneliti lembur misalnya, hal-hal seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana jika dalam penulisan karya ilmiah skripsi mahasiswa melakukan joki skripsi? Itu jangan sampai dilakukan. Kenapa? Karena selama 4 tahun teman-teman sudah belajar, sudah bekerja keras, tapi pada akhirnya teman-teman ternyata tidak bisa menghasilkan karya apapun dari kerja keras teman-teman selama 4 tahun kuliah. Kan apa ya, percuma saja, ngapain teman-teman kuliah kalau endingnya adalah seperti itu. Ya, itu hal-hal yang sangat tidak etis sekali menurut saya kalau untuk menggunakan joki skripsi. Apakah skripsi yang masih diterima untuk dilanjutkan? Biasanya dosen akan sangat tahu sebenarnya penelitian ini yang mengerjakan siapa, mahasiswa sendiri ataukah orang lain yang mengerjakannya. Meski misalnya mahasiswa mengerjakan 50%, 50%-nya itu ternyata orang lain yang mengerjakannya. Biasanya dosen akan tahu. Bagaimana dengan nilainya? Kami pasti akan mendiskusikan layak atau tidaknya. Ya, kalau sangat tidak layak sekali, kita bisa ngasih nilai C. Tahu kan? Kalau 6 SKS, nilainya C, itu akan menghancurkan IPK teman-teman. Jadi kalau pertanyaan adalah joki skripsi, ya pasti seperti itu. Apakah diluluskan? Biasanya tergantung dari mahasiswa tersebut. Kalau memang banyak pertimbangan sebenarnya di sini, biasanya kita akan gali terus. Endingnya, kalau seandainya ketahuan dia ketika ujian skripsi, ternyata dia tidak bisa jawab, ternyata dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa tulisan sendiri, kemudian kita tanya, apakah ini kamu yang mengerjakan? Ternyata dia jawab, tidak Pak. Saya minta bantuan orang lain. Nah itu
biasanya saya sendiri kalau jadi kaprodi biasanya akan saya tarik anak itu, saya akan tahan nilainya, kemudian saya minta untuk diperbaiki skripsinya menggunakan versi dia sendiri, tidak menggunakan versi yang sudah ada. Sudah ada artinya yang sudah dikerjakan orang lain. Biasanya akan saya pantau terus, kalau bisa memang dalam waktu beberapa hari itu semacam bimbingan khusus dengan kaprodi lah, agar dia memang benar-benar tulisan dia sendiri untuk menyelesaikan bab 4-nya misalnya. Terkadang kan bab 4 yang mungkin teman-teman atau para peneliti skripsi ini pusing untuk mengerjakannya. Artinya saya sebagai kaprodi harus benar-benar tahu seperti apa perjuangan teman-teman itu. Itu sih yang saya harapkan. Apakah terkadang ketika melakukan penelitian kan terkadang banyak kesibukan. Misalnya kalau teman-teman yang dari kelas B, selain bekerja ternyata harus ngurus ini, ngurus itu, kemudian harus mengerjakan skripsi dan sebagainya, biasanya tetap harus ada usaha dari teman-teman untuk mengerjakan skripsinya, tidak langsung menggunakan joki skripsi. Sebenarnya cukup menyakitkan sebenarnya. Ya, itulah. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian hal-hal seperti ini yang akhirnya saya sebagai kaprodi itu sakit kepala juga karena harus memantau teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan jasa joki skripsi. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa saya kendalikan satu persatu. Tapi terkadang ketika saya temukan, saya harus memantau orang tersebut atau saya harus memantau mahasiswa tersebut agar skripsinya di sini memang hasil kerja dia sendiri, walaupun tidak 100%, tapi setidaknya ada usaha atau pengalaman teman-teman mengerjakan skripsi. Itu ya. Apakah itu diperbolehkan? Tidak diperbolehkan tentunya. Ya itu sama saja seperti ghostwriter tadi loh saya sebutkan. Mengklaim kerja keras orang lain padahal bukan dia yang kerja. Ya sia-sia sih skripsi teman-teman. Padahal sudah 4 tahun, 5 tahun kerja keras ternyata tidak bisa menghasilkan sebuah tulisan. Kan percuma saja. Baik, saya lanjutkan. Itu ya jawabannya untuk masalah joki skripsi. Kemudian pertanyaan dari Tahta. Yang pertama, bagaimana karya ilmiah yang kita tulis bisa memberikan sumbangan pengetahuan baru di antara banyaknya penulis yang mengangkat tema tidak jauh berbeda dengan tema yang kita angkat. Apakah ada solusi dan saran atas hal tersebut? Ya, tadi sudah saya terangkan di awal-awal ya, mengenai kalau penelitian itu harus bermanfaat atau memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi orang lain, atau istilahnya novelty ya, pengetahuan baru atau hal yang baru yang ditemukan. Untuk tema mungkin tidak jauh berbeda, tidak masalah selama objeknya di sini belum begitu banyak orang yang menggalinya dan waktu disimpulkan ternyata itu cukup memberikan manfaat. Misalnya ketika kasus COVID-19 kan banyak sekali penelitian mengenai COVID ya, berarti kan objeknya sama semua tapi memberikan manfaat yang berbeda-beda. Misalnya bagaimana meningkatkan kinerja pekerja yang bekerja di rumah akibat COVID. Kemudian bagaimana dampak COVID bagi anak yang belajar di rumah. Bagaimana COVID dampaknya bagi orang tua yang mengajarkan anak di rumah dan sebagainya. Itu kan penelitiannya berbeda-beda kan. Dan itu pasti membawa manfaat pada orang-orang tertentu yang memang berkaitan dengan objek tersebut. Ya, itu sebenarnya. Selama tidak berbenturan objek atau tema yang benar-benar sama, misalnya 2 poin yang sama, ya saya pikir lanjutkan saja selama itu membawa manfaat dan tidak plagiasi satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana implikasi karya ilmiah dalam konteks penelitian dan apa implementasinya untuk masa depan yang akan datang terkait dengan kasus yang akan diambil nantinya. Yang pasti yang balik lagi sebenarnya poin yang pertama, untuk masalah penelitian ya yang membawa manfaat bagi masa depan ya memang harus ya.
Ini hampir sama sebenarnya ya. Itu yang kebermanfaat dari karya ilmiah. Untuk masa depan sebenarnya ya selama kita bisa membawa manfaat di masa sekarang, saya pikir untuk masa depan pun akan berdampak juga. Ketika kita menentukan atau membuat penelitian yang ternyata memberikan solusi bagi orang pada masa sekarang, saya pikir nanti ada kaitannya kepada orang di masa depan, yang artinya orang di masa depan akan belajar dari apa yang sudah kita temukan di situ kan. Siapa tahu nanti tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa sekarang. Jadi saya pikir untuk penelitian-penelitian atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masa mendatang, yang pasti kita fokus dulu di masa sekarang seperti apa masalah yang ada, kemudian kita bisa memberikan solusinya seperti apa. Itu saja fokusnya. Nanti untuk bagaimana masa depan itu bisa nanti disesuaikan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir dari Elsa ya. Di dalam penulisan karya ilmiah tentu sering terjadi kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi bagaimana cara menghindari kesalahan dalam penulisan karya ilmiah? Kesalahan ini seperti apa ya? Kalau kesalahan dari penulisan, yang pasti bagaimana cara menghindarinya ya tadi saya informasikan ada namanya dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang berusaha untuk mengarahkan teman-teman kalau ada kesalahan diarahkan bagaimana versi benarnya dan sebagainya. Jadi fungsi dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu adalah seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara agar sebuah karya tulis dapat diklasifikasikan sebagai karya tulis ilmiah? Karya tulis yang bersifat ilmiah yang pasti harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian informasi-informasi atau pengantar dari penelitian atau tulisan teman-teman itu ada pendapat orang lain atau pakar lain misalnya, atau penelitian yang pernah dilakukan atau tulisan yang mungkin sebelumnya pernah dibuat atau penelitian yang pernah dilaporkan dalam sebuah artikel misalnya, kemudian teman-teman merujuk atau kata-katanya merujuk dari tulisan tersebut, itu sudah mendekati dari penulisan karya ilmiah. Dan selain itu ketika membuat sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah, ya lagi-lagi prinsipnya adalah harus bersifat objektif, faktual atau fakta, tidak berupa opini atau tidak berupa fiksi ya. Kalau itu sumbernya informasinya fakta, berarti itu sudah mendekati prinsip dari pekerjaan atau tulisan ilmiah. Saya pikir itu salah satu unsurnya. Itu saja ya untuk materi mengenai tanya jawab minggu lalu. Untuk materi selanjutnya sebenarnya sudah saya siapkan mengenai perencanaan tulisan karya ilmiah. Perencanaan penulisan karya ilmiah di sini topiknya itu menggali minat, mencari objek. Untuk perencanaan penulisan karya ilmiah ini, yang pasti ketika kita ingin melakukan penelitian, topik yang harus diangkat itu sesuatu yang teman-teman minati. Dan setelah itu teman-teman bisa cari objeknya seperti apa. Bagaimana menggambarkannya? Ketika kita menggali minat, namanya juga minat, berarti keinginan, hal yang kita sukai dalam penelitian. Awali semua dari sesuatu yang kamu sukai, atau ekstrimnya awali dari sesuatu yang tidak kamu sukai. Itu zaman dulu saya ya, ketika saya mencoba untuk melakukan memilih penelitian skripsi, bidang apa yang saya pilih itu adalah sesuatu yang tidak saya sukai. Sebenarnya saya kurang suka dengan aksara-aksara daerah ya. Tapi karena saya tidak suka dengan itu, saya penasaran bagaimana sih kalau saya menekuni bidang tersebut. Jadi akhirnya saya pilih sesuatu yang tidak saya sukai. Karena dulu kan biasa anak muda kan sangat suka dengan hal-hal yang beda. Kalau orang-orang banyak yang menyukai sesuatu yang umum, kalau saya cukup suka dengan sesuatu yang tidak umum. Nah itu. Jadi bisa kita awali jadi hal seperti ini. Kalau teman-teman mungkin awali semua dari sesuatu yang kamu sukai. Misalnya, karena kita sastra, biasanya kita tidak jauh-jauh dari yang namanya bidang sastra. Misalnya dari bidang novel, puisi,
drama, nonton film, filmnya mungkin film kartun, ada film tentang percintaan dan sebagainya. Jadi awali sesuatu yang teman-teman sukai. Nah, topik kajian penelitian sastra daerah itu ada 3, tradisi, budaya, sastra, linguistik. Teman-teman tinggal pilih. Kalau tradisi, berarti setidaknya aktivitas yang sudah turun-temurun dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dan kalau tidak dilakukan, nanti akan mendapatkan semacam sanksi sosial. Kalau dilakukan, ya itu adalah berupa tradisi. Kira-kira apa? Nah, itu bisa dijadikan objek penelitian teman-teman. Kemudian sastra, ada puisi, novel, dan drama. Kalau teman-teman suka salah satu di hal seperti ini, bisa pilih topiknya. Misalnya teman-teman tidak suka baca, tapi sukanya nonton. Misalnya pilih drama. Dramanya, misalnya drama, kan banyak sekali drama bisa masuk film ya. Film-film yang kartun misalnya, Upin Ipin, kalau memang yang ada kaitannya dengan Melayu misalnya, tidak masalah itu. Kemudian linguistik, bahasa. Di sini teman-teman bisa, kalau memang menyukai tentang topik-topik bahasa, bisa pilih untuk bidang linguistik. Dari 3 poin ini, kira-kira teman-teman harus bisa membuat semacam, bukan membuat ya, istilahnya menemukan kira-kira teman-teman mau objek apa yang mau diteliti, harus sudah ditemukan. Dan jangan ikut-ikutan ya, ikutan dalam arti misalnya teman-teman ada 3 orang yang kawan dekat misalnya. 3 orang ini ternyata bidangnya beda-beda atau sangat berbeda minatnya. Jangan ikut-ikutan. Misalnya teman-teman nggak suka dengan baca novel, tapi teman-teman ikut-ikutan baca novel atau ikut kajian novel. Padahal teman-teman lebih suka untuk penelitian drama, nah itu. Atau yang berhubungan dengan film. Ya nggak usah ikut-ikutan. Balik lagi, karena skripsi bukan kerja kelompok, tapi skripsi itu kerja mandiri atau untuk diri sendiri. Itu ya. Oke, yang pertama adalah bidang penelitian sastra daerah, ada tradisi, jenis penelitian lapangan, minimal penelitian 3 bulan, berkaitan dengan tradisi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Kemudian terdapat responden, ada orang yang diwawancarai, kemudian ada formulir pertanyaan wawancara, teori yang digunakan beragam, bisa kajian kearifan lokal, nilai semiotika, atau semantik. Kemudian metode yang digunakan kualitatif, kemudian sebelum memutuskan sebuah judul proposal, silakan hubungi dosen yang berkaitan dengan bidang tersebut. Jadi teman-teman bisa diskusi, kalau memang di kampungnya itu ada tradisi yang belum digali, ya silahkan saja disampaikan, atau bisa diskusi sama dosen yang berkaitan dengan bidangnya seperti itu. Kemudian di bidang sastra merupakan penelitian kajian pustaka, minimal jarak penelitian 2 bulan atau 60 hari. Objek kajian berbentuk puisi, cerpen, novel, atau drama atau film. Teori kajian bisa beragam, tergantung kekuatan dari puisi, cerpen, atau novel, drama, filmnya itu apa. Pertama-tama peneliti harus tahu kekuatan objek yang dikaji apa. Misalnya puisi itu kekuatannya tentang apa? Tentang sebuah kisah cinta yang tidak berakhir bahagia, misalnya kayak gitu. Jadi pendekatannya seperti apa itu nanti bisa menentukan teorinya apa. Ataukah cerpen atau novel tentang kekuatan atau perjuangan seorang perempuan, berarti nanti bisa pakai teorinya misalnya feminisme dan sebagainya. Kemudian sebelum memutuskan sebuah judul proposal, silakan hubungi dosen yang berkaitan dengan bidang tersebut. Jadi teman-teman bisa diskusi ketika menemukan sebuah objek, misalnya novel atau cerpen yang menarik, kemudian diskusi sama dosen tersebut, Pak, Bu, saya baca novel ini dan ini cukup menarik, kalau dijadikan untuk bahan skripsi gimana ya? Nah, seperti itu contohnya. Bisa diskusi sama mereka. Kemudian yang terakhir ada bidang linguistik, merupakan penelitian menggunakan kajian pustaka atau lapangan, bisa pakai teks buku atau penelitian lapangan ke masyarakat. Durasi penelitian tergantung jenis kajiannya. Objek kajian bisa dari karya sastra, segala jenis teks bacaan, atau masyarakat, sebuah komunitas daerah, dan sebagainya. Teori kajian beragam, tergantung tujuan penelitian. Misalnya bisa dialek di masyarakat, analisis komparatif dialek antara satu kampung dengan desa yang lainnya, dan sebagainya. Sebelum memutuskan, lagi-lagi harus hubungi dosen untuk diskusi mengenai topik tersebut.
Ini tugas untuk minggu depan. Minggu depan nanti akan saya ulang lagi materi ini agar lebih lengkap dan teman-teman bisa mulai menentukan ya kira-kira topik. Nanti saya akan tanya juga teman-teman topiknya apa, kemudian yang diminati maksudnya, kemudian kira-kira ada kasus yang mau disampaikan atau yang mau diteliti sesuai dengan kajian yang ada di sastra daerah, ada tradisi, sastra, dan linguistik. Seperti itu ya. Saya pikir itu saja topik materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena banyak sekali gangguan, sedikit gangguan suara dari anak saya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.